Oke, untuk siang hari ini kita mata kuliah epidemiologi penyakit menular, betul ya? Iya, Bu. Betul, Bu. PJ-nya siapa tadi? Penanggung jawab mata kuliah? Saya Bu. Oke, Bu Ida. Bu Ida Wahyu ya? Oke, baik. Iya, Bu. Sebentar.
Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini kita pertemuan perdana untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Untuk yang pertama akan kita bahas terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester yang akan kita pelajari apa saja. Untuk di epidemiologi penyakit menular ini nanti kita yang pertama terkait dengan wawasan dan konsep epidemiologi penyakit menular, kemudian wawasan atau model penyakit menular dan sistem imun, kemudian riwayat alamiah penyakit, rantai penularan dan mekanisme penularan penyakit. Nanti akan kita mempelajari juga terkait dengan kasus-kasus penyakit menular seperti demam berdarah, kemudian demam malaria, ya, demam tipoid, kemudian TB paru, kemudian HIV/AIDS, hepatitis A dan C, kemudian PD3I, kemudian juga akan membahas terkait dengan new emerging disease, kemudian ada filariasis dan kusta. Nah, ini nanti implementasi dari mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Oleh sebab itu, kita perlu menyusun kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Kita membuat kesepakatan berapa persentase dari kontrak kuliah yang akan kita tempuh selama 1 semester ini, sama seperti mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular kemarin ya. Yang pertama ada UAS, UTS, kemudian keaktifan ya, penugasan, keaktifan. Oke, silakan Bapak Ibu, berapa persentasenya akan disepakati? Monggo. Dipersilahkan berapa persentasenya? Monggo Bapak Ibu. Oke, silakan berapa persentasenya? Monggo. Kayaknya kemarin sudah deh Bu, 25, 25, 25, 25 deh. Ini EPM ya, beda ya? Mata kuliah ini sudah pernah saya masuk atau belum ya? Bu Ihda, Bu Ihda, mata kuliah ini Iya, saya sudah Bu. masuk atau belum? Belum, Bu. Baru minggu ini. Minggu Oh, kemarin baru. belum jadi. Iya. Oh iya, kalau kemarin EPNM ya Pak Samuel ya. Kalau ini EPM, kalau kemarin EPNM. Oh, di kopi Bu. Oke, baik. Berapa persentasenya? Mau berapa persen? Jumlahnya 100% ya? Apa mau dipukul rata aja? Gimana Bu Ihda? Pukul rata. Mohon izin, Bu. Boleh, Bu. Oke, 20% ya. Oke, baik. Saya simpan. Selanjutnya kita masuk ke materi pada hari ini. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan konsep epidemiologi penyakit menular. Nah, balik lagi ini hampir sama seperti Bapak Ibu nakes ya, atau yang bekerja di institusi kesehatan. Eh, Sebagian besar bahkan sudah melakukan atau mempraktikkan ya eh, identifikasi atau faktor-faktor penyebab penyakit menular ya yang sedang berkembang. Nah, kita review aja ya sejenak Bapak Ibu. Oke. Untuk penyakit menular itu sendiri istilah yang umum digunakan baik di yang berkembang di masyarakat ya,
maupun dalam kesehatan masyarakat itu penyebutannya macam-macam. Ada istilahnya penyakit menular, kemudian penyakit infeksi, ya, banyak sekali. Nah, penyakit menular itu apa? Biasanya merupakan penyakit yang disebabkan bisa dari hewan ya, maupun dari manusia yang dapat berpotensi menularkan dari hewan ke manusia, kemudian menularkan ke manusia lain atau ke orang lain, bisa dari manusia ke orang lain juga, orang lain ke orang lain. Seperti itu. Nah, penyakit menular atau infeksi ini biasanya disebabkan sebagian besar oleh mikroorganisme ya yang sifatnya toksik ya, bisa menginfeksi kepada orang ya yang memiliki resiko tinggi atau kelompok resiko yang rentan ya baik secara langsung maupun tidak. Nah, sebagian besar saat ini untuk penyakit menular itu disebabkan karena penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia ya, atau istilahnya itu zoonosis ya. Nah, ini penyakit-penyakit menular yang biasanya sifatnya itu impor ya. Seperti contohnya kemarin pada saat pandemi yaitu COVID-19 ya, kita mengalami kasus serupa. Kemudian untuk apa? Kita akan membahas mata kuliah epidemiologi penyakit menular, yaitu untuk menjelaskan proses infeksi dengan maksud untuk mengembangkan atau mengimplementasikan nanti upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatannya. Nah, kalau di dalam penyakit tidak menular itu kan tidak ada istilah rantai penularan penyakit. Tapi kalau di epidemiologi penyakit menular itu ada istilah rantai penularan penyakit. Sehingga kita dapat memutus rantai penularan penyakit tersebut dengan kita terlebih dahulu tahu gitu ya, apa penyebabnya. Apakah betul dari mikroorganisme atau dari host sendiri atau dari lingkungan. Nah, kemudian untuk penyakit menular itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, penyakit yang sangat berbahaya, ya karena kematiannya cukup tinggi. Ini juga bisa kan contohnya ya HIV/AIDS ya, kemudian pada saat kemarin COVID ya, kemudian demam berdarah juga bisa. Kemudian penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian atau cacat ya, walaupun akibatnya lebih ringan dibanding yang pertama, sebagai contoh kusta ya. Kemudian yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian atau cacat, tetapi dapat mewabah sehingga dapat menimbulkan kerugian waktu maupun materi, ya biaya. Bisa juga demam berdarah, kemudian ISPA, ya, dan beberapa penyakit yang lainnya. Nah, ini istilah dalam penyakit menular itu cukup banyak, Bapak Ibu. Untuk komponen penyakit menular sendiri, itu bisa dari kita ingat dari teori segitiga epidemiologi, ada host, agen, dan lingkungan. Ya, nah biasanya untuk penyakit menular itu adanya interaksi antara host, agen, dan lingkungan tersebut. Ya, faktor penyebab penyakit menular itu apa saja gitu? Bisa dari mikroorganisme, bisa juga karena faktor lingkungan itu sendiri. Ya, bisa juga dengan kondisi kesehatan yang sedang menurun atau dengan faktor resiko yang cukup tinggi. Kemudian adanya interaksi antara penyebab penyakit dengan host ya atau penjamu. Kemudian terjadi mekanisme patogenesitas ya, adanya interaksi, nanti ada masa inkubasi ya sampai muncul gejala, kemudian ditegakkan diagnosa sampai diketahui ya terkonfirmasi secara penegakan diagnosa dan hasil lab ya terkonfirmasi positif. Nah, nanti baru kita bisa melihat penyakit menular apa yang diderita oleh seseorang. Kemudian kita bisa melihat dari mana sumber salurannya. Ya, apakah dari misalnya udara, kemudian bisa dari bersentuhan secara langsung, misalnya seperti itu. Nah, nanti sumber saluran itu bisa kita ketahui dari faktor penyebab penyakit menular. Yang kedua adalah pada proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat atau di dalam populasi, sebagian besar faktor penyebab penyakit itu memegang peranan penting. Yang pertama adalah faktor penyebab atau agen ya yang berasal dari organisme penyebab penyakit, dari mikroorganisme biasanya.
Ya, contoh ya kalau untuk demam berdarah, nyamuk ya. Nah, nanti penyebabnya biasanya faktor terbesarnya karena dari tadi tidak dapat menerapkan atau mengimplementasikan 3M+-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber penularan atau reservoirnya ya. Kemudian yang ketiga, cara penularan khusus. Ya, adakah cara penularan khusus untuk penyakit-penyakit tertentu? Misalnya kalau untuk HIV/AIDS ya, sumber masuknya penyakit itu jelas ya. Secara langsung kita ketahui yang pertama dari berhubungan seks dengan bertukar pasangan secara bergonta-ganti ya. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian, bisa juga dari air susu ibu yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS, atau dari plasenta, atau dari transfusi darah misalnya yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS. Nah, itu cara penularan khusus untuk penyakit menular tertentu. Nah, komponen penyakit menular itu sendiri kita dapat lihat dari yang pertama sumber penyakit. Ya, sumber penyakit di sini adalah sumber infeksi. Bisa dari orang atau hewan atau objek ya, tempat asal agen yang menginfeksi host ya. Sumber penyakit itu bisa yang pertama dari makhluk hidup, namanya makhluk hidup ya biasa manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Di mana makhluk tersebut sebagai yang pertama yaitu orang yang telah terkena infeksi. Tetapi gejala dan tanda penyakitnya tidak terlihat meskipun telah melewati masa inkubasi, namun pemeriksaan laboratoriumnya masih menunjukkan positif ya. Yang kedua adalah orang yang telah terkena infeksi tetapi gejala dan tanda penyakitnya belum muncul karena masa inkubasinya belum selesai, sedangkan pemeriksaan lab kemungkinan besar sudah positif. Nah, yang ketiga adalah orang yang telah mempunyai gejala dan tanda penyakit serta pemeriksaan laboratorium jelas positif, atau ini dalam kasus ya namanya case atau penderita. Nah, yang terakhir ada karier, orang yang pernah sakit namun gejala dan tanda penyakitnya tidak tampak lagi, tapi di tubuhnya masih mengandung kuman, sehingga tes labnya masih tetap positif. Nah, ini untuk sumber penyakit yang berasal dari manusia. Nah, komponen penyakit menular itu meliputi yang pertama host. Host itu biasanya bisa manusia atau orang atau hewan yang dalam kondisi sehat, kemudian menjadi tempat hidup yang cocok ya, jadi dari mikroorganisme ya. Kemudian kalau dalam kondisi tubuh manusia tersebut dalam kondisi fit ya, mungkin mikroorganisme tersebut dapat secara alami ya, tidak berkembang ya. Meskipun sudah masuk ke dalam tubuh, namun ya dalam kondisi rentan bisa berkembang dan dapat menginfeksi ke orang lain. Nah, beberapa istilah yang harus dikenali biasanya itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu antara masuknya agen infeksius sampai munculnya gejala penyakit. Nah, yang kedua, penyebab penyakitnya adalah agen itu sendiri. Nah, agen penyakit menular sebagian besar adalah mikroorganisme. Ya, masuk dan berkembangnya sebuah agen yang infeksius dalam host. Ya, infeksi tidak sama dengan penyakit ya, karena biasanya infeksi itu tidak menghasilkan penyakit secara klinis. Beda ya. Kemudian ada juga istilah virulensi, yaitu virulensi adalah ukuran tingkat keganasan penyakit dari rendah sampai tinggi. Banyak sekali istilah-istilah untuk komponen penyakit menular ini. Kalau reservoir adalah habitat alami agen yang infeksius dan biasanya meliputi sumber lingkungan. Nah, selain host dan agen, biasanya ada yang namanya perantara. Perantaranya biasanya penghubung antara host maupun agen. Ya, bisa dari lingkungan atau dari orang lain seperti itu. Nah, perantara dapat berupa makhluk hidup ya, seperti hewan, kemudian manusia ya, kemudian makanan, minuman dari udara, kemudian dari produk ya yang terkontaminasi mikroorganisme misalnya. Nah, untuk transmisi langsung, penyebaran langsung, biasanya istilah ini identik dengan pemindahan agen infeksius
ya, dari satu orang yang terinfeksi ya, kemudian melewati yang namanya perantara tadi ya, kemudian berpindah ke orang lain. Nah, tentu ada gitu ya cara berpindahnya, tempat keluar masuk penyakit tersebut ya. Misalnya kontak langsung melalui misalnya ciuman, sentuhan, berhubungan kelamin dan masih banyak yang lain. Ya, kemudian dari droplet misalnya juga bisa. Yang kedua adalah transmisi secara tidak langsung. Untuk transmisi secara tidak langsung ini adalah penularan melalui material tertentu, ya bisa dari makanan, pakaian, alat masak, kemudian suntikan, ya ini masih masuk ke dalam transmisi atau penularan secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Ya, lingkungan ini ternyata memiliki peranan penting dalam penyebaran penyakit menular. Ya, yang pertama adalah lingkungan fisik seperti tanah, udara, dan air. Sebagai contoh untuk TBC ya, droplet tersebut sampai ke udara ya, kemudian masuk kepada orang lain. Nah, ini penting banget ya. Kemudian demam berdarah juga tempat perkembangbiakan nyamuk AE ya, bisa semakin berkembang atau tidak tergantung nanti lingkungan fisiknya. Kemudian ada lingkungan sosial ya, kumpulan manusia atau masyarakat ya, semakin padat ya hunian ya, semakin padat kerumunan, biasanya jika satu orang punya penyakit menular ya yang dapat menginfeksi orang lain ya, ini cenderung lebih besar risiko terjadi ya. Kemudian yang ketiga adalah biologi. Ini biasanya dari flora maupun fauna, ya, hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian di dalam penyakit menular ada istilahnya manifestasi klinis secara umum. Ya. Kalau di dalam istilah manifestasi klinis secara umum ini biasanya untuk penyakit menular secara umum dapat ditemui gejala klinisnya yang tidak tampak sampai pada keadaan yang berat ya. Seperti contoh ya untuk HIV gitu ya. Untuk gejala klinis seolah-olah tidak tampak karena masa inkubasinya cukup lama ya kalau HIV itu 2 sampai 10 tahun ya rata-rata, atau ada yang lebih dari masa inkubasi tersebut gitu ya. Kemudian biasanya apabila terlambat dalam penanganan bisa mengalami yang namanya komplikasi hingga akhir dari sebuah perjalanan penyakit atau meninggal dunia. Nah, penyebaran untuk manifestasi klinis dari 3 jenis penyakit menular ya. Yang pertama adalah lebih banyak tanpa gejala klinis seperti TB. Ya. Kemudian yang kedua lebih banyak dengan gejala klinis yang jelas seperti campak gitu ya. Kemudian yang ketiga penyakit yang umumnya berakhir dengan kematian ya, rabies ya. Ini yang dimaksud adalah proses transmisi dari satu orang ke orang lain ya. Kemudian di dalam penyakit menular ada istilah infeksi terselubung ya tanpa gejala klinis. Nah, ini merupakan keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan diri dengan jelas dan nyata ya dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak dapat didiagnosa dengan cara tertentu seperti tes TB ya. Ini masuk ke dalam kondisi tersebut. Nah, biasanya untuk memperoleh prediksi besarnya infeksi tersebut ya biasanya harus mengadakan yang namanya survei EPID ya. Kemarin untuk di peminatan EPID kita sudah sedikit membahas terkait dengan apa itu survei EPID atau survei cepat epidemiologi, kemudian langkah-langkah dalam melakukan survei EPID itu seperti apa gitu ya. Setelah dilakukan survei EPID atau istilah mungkin teman-teman di puskesmas atau dinas kesehatan identik dengan kegiatan penyelidikan epidemiologi ya PE apabila ada kasus penyakit menular tertentu yang diperlukan informasi lebih banyak ya melakukan kegiatan PE, kemudian dilakukan tes ya biasanya tes ini tes laboratorium ya untuk mengetahui ya terkait dengan penegakan diagnosa tadi
ya, atau biasanya kalau dalam kegiatan PE hasil labnya sudah kita terima ya. Kemudian kita mencari ya faktor-faktor penyebabnya melalui kegiatan pendidikan epidemiologi tersebut. Nah, usaha penanggulangan penyakit menular biasanya diarahkan pada kasus atau penderita yang tampak jelas saja, ya, seperti kegiatan isolasi penderita dan karantina. Nah, ini yang mudah banget kita amati pada saat COVID, ya, pandemi COVID kemarin. Nah, unsur penyebab untuk penyakit menular tadi kita katakan ada mikroorganisme ya. Banyak jenisnya ya, ada kelompok arthropoda, contohnya penyakit skardies ya. Ada kelompok cacing-cacingan ya. Kemudian ada kelompok protozoa seperti Plasmodium, ini masuknya ya malaria ya. Kemudian jamur ya, baik uniseluler maupun multiseluler. Kemudian bakteri ya, termasuk spiroset ya maupun rickettsia, dan virus ya. Ini yang penyebab paling sederhana ya, satuan terkecil dari sel itu sendiri. Nah, sumber penularan ada hewan, tumbuhan atau benda, kemudian manusia dan pembawa kuman. Nah, biasanya medianya ini interaksinya melalui lingkungan. Ya. Cara penularannya ada kontak langsung, ya. Kemudian ada melalui udara, ada melalui makanan dan minuman, dan melalui vektor penyakit. Untuk cara keluar masuk penyakit dari satu orang ke orang lain ya, bisa contohnya ya dari kulit ya. Contohnya mungkin ini apa nih ya, salah satunya ya, dari jamur ya bisa, kemudian saluran pencernaan, diare, kemudian saluran pernapasan ISPA ya, kemudian saluran urogenitalia ya, gigitan, suntikan dan luka bisa dari contoh penyakitnya rabies, kemudian HIV seperti itu, kemudian dari plasenta bisa HIV. Nah, apa manfaat epidemiologi penyakit menular? Yang pertama, kita untuk mengklarifikasi proses infeksi. Jadi, kita tahu nih rantai penularan penyakit, nanti kita melalui kegiatan epidemiologi ya, kita tahu faktor-faktor penyebabnya dan kita bisa menyajikan informasi yang berkaitan dengan informasi awal atau karakteristik penyakit tersebut dapat terjadi itu karena faktor apa dan siapa ya yang rentan mengalami kondisi tersebut. Untuk yang kedua adalah mengembangkan dan menerapkan atau menilai ketepatan tindakan-tindakan pengendalian atau upaya pencegahannya, upaya promotif dan preventif. Ya. Kalau faktor risiko atau faktor-faktor penyebab atau istilahnya determinan ya kita ketahui dari satu penyakit menular tertentu, maka kita dalam menyusun program promotif dan preventifnya diharapkan tepat sasaran ya, tepat target juga. Nah, lagi-lagi baik dari epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, survei EVID, surveilan kesehatan masyarakat di pedesaan dan di industri, penelitian dan pengendalian epidemiologi penyakit menular, kita harus tahu dulu ya bagaimana cara kita mencari informasi yang bersumber dari masyarakat atau populasi itu tadi. Ya, yang pertama kita harus paham dulu terkait dengan rancangan penelitian atau penelitian dalam kesehatan masyarakat. Nah, sekali lagi untuk penelitian kesehatan masyarakat itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, ada observasional dan eksperimental. Nah, biasanya untuk kegiatan survei atau penelitian epidemiologi kita lebih banyak dengan observasional analitik ya, dalam yang sifatnya kuantitatif ya, dengan rancangan bisa cross-seksional ya, kemudian longitudinal, ada yang case control maupun cohort, dan yang paling kuat untuk penegakan diagnosa ya untuk mendukung tersebut adalah dengan eksperimen ya, dalam rancangan true eksperimental. Nah, biasanya teman-teman analis, kemudian dokter ya, perawat dan bidan lebih banyak menggunakan kondisi-kondisi ini dalam risetnya. Tapi kalau kita di Kesmas biasanya lebih banyak ke dalam observational analitik. Ya, kita mengumpulkan data primer yang ada di masyarakat sesuai dengan masalah kesehatan yang akan kita amati. Nah,
Tujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan cara mengendalikan penyakit menular ada tahapan atau langkah-langkahnya. Yang pertama, biasanya penelitian pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita menentukan topik yang akan kita lakukan riset atau penelitian, Bapak Ibu jangan cari masalah ya. Jadi masalahnya jangan dicari. Masalah itu kan adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi ya masalah itu kita tinggal melihat data saja. Ya, data biasanya untuk data kata penyakit menular kita lihat saja di lingkup kabupaten ya kita lihat dari Dinas Kesehatan datanya. Biasanya yang dikatakan masalah penelitian itu kalau prevalensi penyakitnya ya tinggi yang tidak sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Nah, itu biasanya masuk ke dalam masalah penelitian. Kedua juga, meskipun tidak urgent tapi biasanya sudah menimbulkan kerugian ya atau bahkan ada kasus yang meninggal dunia. Nah, itu sudah termasuk ke dalam konteks masalah yang harus dilakukan riset. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan yang namanya penelitian pendahuluan. Ini untuk apa fungsinya? Yang pertama, ya, kita meng-cross check ya data sekunder yang sudah kita peroleh dari Dinas Kesehatan dengan kondisi di lapangan apakah masih sama atau tidak. Katakanlah seperti ini, data sekunder yang kita peroleh dari tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo ini untuk kasus penyakit yang tertinggi adalah DBD. Kemudian kita riset di tahun 2025 bulan Agustus untuk penyakit menular yang sedang berkembang bukan DBD lagi. Ya, misalnya TB gitu ya. Nah, ini nanti kita cross check melalui penelitian pendahuluan tersebut. Nah, kemudian penelitian pendahuluan nanti juga untuk menguji diagnosis ya, kemudian memastikan apakah itu dalam permasalahan epidemik atau bukan. Kemudian untuk menyusun atau merumuskan hipotesis atau membuat nanti ada rumusan masalah ya tentang sumber penyakit dan penyebaran. Merumuskan hipotesis, hipotesis itulah dugaan sementara atau jawaban sementara dari masalah yang akan kita lakukan riset ya. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi penyebabnya. Nah, untuk penyakit menular, penyebab penyakit identik dengan determinan atau faktor-faktor penyebab. Tapi kalau di penyakit menular, identik dengan faktor resiko. Nah, yang ketiga, kita akan mengumpulkan data. Ya, pengumpulan data itu ada dua, ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer, ya data yang kita peroleh dari sumber langsung. Ya, misalnya kalau dalam penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian seperti kuesioner kita kumpulkan dari masyarakat, ya kemudian masyarakat mengisi, kemudian data tersebut kita olah menghasilkan informasi, itu data primer. Atau dengan rancangan penelitian kualitatif kita melakukan wawancara mendalam, ya dengan informan juga bisa seperti itu. Kemudian kalau untuk data sekunder bisa kita peroleh dari laporan-laporan tentang penyakit ya kasus-kasus penyakit ya berapa persentase prevalensi jumlah kasusnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat riset hasil publikasi-publikasi dalam bentuk artikel yang sudah publish juga masuk ya. Kemudian dari buku-buku ya untuk mendukung teori kita. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya Bapak Ibu untuk tenaga kesehatan masyarakat itu dianggap ya kuat di dalam melakukan analisis data. Nah, artinya apa? Statistiknya dianggap kuat ya sehingga nanti pemilihan analisis data itu sangat mempengaruhi hasil ya untuk menjawab hipotesis Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya adalah penerapan langkah pengendalian dari hasil yang sudah kita lakukan analisis data, apa kesimpulannya, baru kita menyusun yang namanya plan of action. Ya, bagaimana upaya atau langkah pencegahannya, ya, kita menyusun program pengendalian seperti apa. Ya, kemudian nanti ada yang namanya kegiatan evaluasi dari kegiatan tersebut. Nah, ini ya tujuan untuk kita mengidentifikasi penyebaran dan cara mengendalikan masalah kesehatan untuk penyakit menular. Nah, di dalam penyakit menular banyak istilah ya Bapak Ibu ya, ada epidemi, ya, endemi, ya, ada pandemi, ini wabah, ya, KLB, banyak sekali istilah-istilahnya. Kemudian
Oke, cukup ya. Kemudian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan di materi pertama ini, saya persilakan sebelum saya masuk ke materi kedua. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Hadir semua, Bu Ikhda, teman-temannya, Iya, Bu. berapa jumlah mahasiswanya? Hmm, 40, Bu. Udah masuk semua, Bu. Oke, 39 ya, ada yang nggak masuk satu ya. Ini saya satu soalnya. Oke, belum ada. Kita masuk ke materi yang kedua. Kita coba implementasi Bapak Ibu terkait dengan vector bond disease. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Baik Bapak Ibu, kita coba diskusi ya terkait dengan vector bond disease ya, penyakit menular yang disebabkan oleh vektor. Vektor itu apa Bapak Ibu? Contohnya, contoh hewannya. Nyamuk, Bu. Tikus. Oke, Tikus. oke, ya baik. Ya, untuk ancaman zoonosis yang berpotensi emerging infectious disease itu biasanya angkanya ya, kurang lebih ini kisaran 70%. Ya. Tapi angka kematiannya ini tinggi, 50 sampai 90%. Ya, padahal sebenarnya ini sangat bisa dilakukan upaya pencegahan segera. Tapi biasanya kasus-kasus sampai dalam tingkatan mortalitas atau kematian ini karena keterlambatan dalam upaya penanganan. Nah, yang kedua, ancaman zoonosis yang kedua, potensinya ini mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat. Ya, contoh ya kemarin pada saat terjadi pandemi COVID-19 itu sangat terasa sekali bahwa semua bidang ya kehidupan ini drop banget jatuh ya untuk dalam eh, bidang perekonomian tentunya. Kemudian yang keempat adanya ancaman terhadap kehidupan, ya, keselamatan dan kesejahteraan manusia. Kalau namanya ancaman zoonosis, ya karena ini sebagian besar penyakit menular saat ini disebabkan karena zoonosis ya, hewan ya ke manusia, itu sudah tidak ada lagi batas atau sekat wilayah, itu tidak ada lagi. Biasanya ini penyakit-penyakit menular ya impor karena apa? Mobilitas yang cukup tinggi, perjalanan internasional ya, yang cukup padat, ya, sehingga kita sudah tidak punya lagi batas atau sekat wilayah masuknya virus atau mikroorganisme itu keluar masuk negara itu bebas ya, tidak ada lagi yang namanya sekat wilayah. Biasanya sudah menjadi masalah ya atau tuntutan internasional ya. Kemudian ancaman bioterorisme dan bioweapon ya dari zoonosis. Contoh pada saat itu adalah kejadian atau kasus antraks. Ya. Communicable disease ya, ini istilah untuk penyakit infeksi tropis, ada emerging infectious disease, emerging infectious disease. Contoh ya. Nah, untuk penyakit infectious disease, penyakit tropis infeksius ya, yang ada di Indonesia. Ini ada istilah emerging infectious disease. Ini masuknya adalah malaria, DBD, ya, demam tipoid, lepto, dan TB. Ya. Ini masih berkembang ya sampai saat ini. Bahkan TB ini berbagai upaya sudah dilakukan ya, bahkan dibantu juga dengan lembaga internasional atau LSM internasional Global Fund ya, kerjasama dengan Indonesia juga untuk kasus-kasus TB belum dapat kita lakukan benar-benar zero ya, belum sampai dalam tahap nol kasus. Yang kedua adalah new infectious disease ya. Ada HIV/AIDS, SARS, avian flu, hantavirus, infectious ya. Kemudian juga pada saat itu adalah COVID ya. Kemudian ada re-emerging disease, ya, antrak, pes, rabies, ya sempat hilang muncul lagi nih masalah atau kasusnya. Nah,
Emerging infectious disease itu apa? Ya, kalau new emerging berarti new problem, new disease, new penyebabnya, mikroorganismenya, virusnya, parasitnya, ya. Penyebabnya itu baru, ya. Istilah penyakitnya pun baru, ya. Ini benar-benar new emerging infectious disease. Tapi kalau emerging infectious disease biasanya penyakit baru yang ditemukan yang penyebabnya itu diketahui sebagian varian baru dari agen patogen yang telah ada atau yang timbul sebelumnya. Nah, biasanya dapat menyebabkan atau meningkatkan insiden kasus baru pada populasi ya selama beberapa tahun. Biasanya juga ini adalah ancaman kesehatan yang akan datang. Nah, jadi untuk jenis penyakitnya ini tergolong baru ya kalau emerging infectious disease, tapi variannya juga baru, namun agen patogen penyebabnya itu sudah pernah ada muncul, sempat hilang ya beberapa tahun misalnya muncul lagi dengan varian baru ya. Kemudian istilah penyakitnya pun baru ya. Biasanya ini disebut dengan emerging infectious disease. Nah, emerging infectious disease di Indonesia ini dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor. Tadi contohnya demam berdarah, chikungunya, JE, malaria, filariasis, lepto, ya, toxoplasmosis. Kemudian ada yang namanya sexual transmitted disease, ya, HIV/AIDS. Ya. Kemudian airborne disease, ya, penyakit yang dapat ditularkan melalui udara, ya, TB, influenza. Kemudian ada penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman, ya, typhoid fever dan diare. Nah, vektor merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit, ya, agen patogen dari satu orang ke orang lain. Nah, contohnya kita masuk ke implementasi penyakitnya. Ada istilah demam berdarah. Demam berdarah biasanya disebabkan oleh nyamuk AE yang mengandung virus ya, virus dengue. Ya, biasanya penyakit DBD ini masih kok sampai saat ini berpotensi dapat menyebabkan kematian pada populasi. Nah, DBD itu kan terbagi dalam 3 fase ya. Ada istilah namanya demam dengue, ya, demam berdarah dan demam shock syndrome. Biasanya untuk kasus-kasus DBD yang banyak mengalami kematian adalah sudah sampai pada tahap DSS ya, demam shock syndrome yang karena terlambat ya dalam penanganan dan membawa ke pasienkes ya. Kemudian ketiga adalah nyamuk tersebut biasanya tersebar ya di sekeliling tempat tinggal kita gitu ya. Cuman perbedaannya kalau nyamuk DBD dengan nyamuk malaria, nyamuk DBD ini nyamuk yang cantik. Kenapa gitu ya? Dia suka dengan lingkungan yang bersih, air yang bersih ya gitu. Beda kalau dengan nyamuk malaria ya. Napelus gitu ya. Kemudian sejauh ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi Bapak Ibu nakes atau Bapak Ibu yang bekerja di eh, bidang kesehatan. Kalau saya belum tahu barangkali ya. Untuk sejauh ini belum ada ya vaksin yang dapat mengobati atau memberantas penyakit DBD ini untuk nyamuk AE ini sendiri. Khusus yang ditargetkan adalah vaksin untuk virus dengue gitu ya. Namun kalau sudah ada nanti konfirmasi nih. Kemudian sebaran angka kematian per kabupaten atau kota tahun 2024 ya. Untuk kasus dengue ya, DBD itu 2023 ada 114.000 lebih. Kematiannya masih 894 ya. Kemudian tahun 2024 kasusnya ada 15.000 lebih. Kematiannya di tahun 2024 masih 124 kasusnya. Ini cukup tinggi ya. Masih ada virus dengue ya yang berpotensi sampai dalam tahap kematian ya. Ini tadi mungkin ini sudah di fase DSS ya, atau mungkin terlambat dalam upaya penanganan karena terlambat dalam membawa ke pasienkes. Ya. Untuk informasi kasus dengue tahun 2024 ada sebaran insiden rate, kasus, kemudian kematian DBD per kabupaten atau kota tahun 2024 ya. Ini tahun 2024 ya Bapak Ibu laporannya. Untuk case fatality rate
Untuk kasus DBD dan kematian, ya 5 kabupaten kota ya dengan kasus fatality, case fatality rate tertinggi ya. Yang pertama ada Kota Salatiga. Ada yang di sini dari Kota Salatiga, Bapak Ibu? Mende ya, nggak ada ya. Oke, yang kedua ada Kendal, ya, yang ketiga Pariaman, Pesisir Barat, Blora. Jadi di Jawa Tengah ini ada 3 ya, Salatiga, Kendal, dan Blora. Pariaman Sumatera Barat, Pesisir Barat juga Sumatera Barat. Ya, berapa? Persentasenya 25% ya, case fatality rate-nya. Ya. Kemudian incident rate, kasus baru. Ya, 5 kabupaten atau kota dengan kasus tertinggi. Ya. Yang pertama, gitu ya. Ini Oke, 5 kabupaten kota dengan kasus tertinggi. Ada Tangerang ya, kemudian Bandung, Kota Kendari, Subang, Lebak. Oke, Jawa Tengah nggak ada nih. Kemudian kalau dengan insiden rate, kasus baru ya, kasus baru tertinggi, Kendari, eh, Bone Bolango, Hulu Sungai Selatan, Banjarbaru, Hulu Sungai Tengah. Oke, Jawa Tengah juga nggak ada ini ya. Kemudian kabupaten kota dengan kematian tertinggi tahun 2024 ya Kendal 10, Blora 9, Bandung, Subang dan Palembang ternyata ada di Jawa Tengah ya. Nah, nyamuk penular DBD atau Aedes aegypti melalui virus dengue ini untuk sifat perkembangbiakan nyamuknya yang pertama gitu ya. Kemudian dari telur ya telur kemudian berubah menjadi jentik, pupa, kepompong dan nyamuk dewasa. Ya, untuk waktu perkembangan hidupnya ini cepat banget dari telur sampai nyamuk dewasa kurang lebih ya sampai 0 sampai 10 hari atau 1 minggu sudah bisa berkembang cepat sekali perkembangbiakannya. Makanya untuk keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian DBD eh, kita utamakan dari modifikasi lingkungan tadi dengan 3M plus ya. 3M saja mungkin sudah dilakukan ya. Plusnya itu apa gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi perhatian juga. Kemudian nyamuk AE dan perkembangbiakannya. Nah, ini kita belajar soal sifat-sifat jentik nyamuk AE. Ya, yang pertama, biasanya berenang bebas di air. Ya, kita kelihatan banget kalau kita senterin ya. Ini Bapak Ibu kalau yang sudah melakukan PE ini sudah biasa untuk melihat ya jentik-jentik nyamuknya. Ya. Ada 4 stase ya. Ada 1 sampai 3. Kemudian ada istilah corong udara dengan peksten dan sekelompok bulu-bulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada corong udara ya. Kemudian pada waktu istirahat membentuk sudut ya pada permukaan air. Kemudian biasanya banyak dijumpai pada genangan air ya di air yang bersih. Ini beda kalau ini nyamuk malaria. Kalau nyamuk malaria senang hidup di air yang berwarna keruh atau gelap ya. Kemudian untuk tadi jentik, sekarang telur nyamuk AE biasanya ciri khasnya telur nyamuk AE ini diletakkan pada dinding tempat air atau benda-benda yang terapung pada permukaan air satu persatu. Kelihatan banget item-itemnya ya Bapak Ibu. Kemudian sekali bertelur ini 300 butir cukup banyak ya. 2 sampai 3 hari kemudian bisa bertahan tanpa air kurang lebih selama 6 bulan. Nah, kemudian untuk sifat nyamuk AE, ya warna hitam, bercak putih pada kaki dan perut, kemudian ada gambar biala pada dada. Biasanya
kesukaan hidup di air bersih dalam penumpangan air di sekitar rumah. Baik bisa di dalam rumah maupun di luar rumah, dan biasanya menggigit menghisap darah pada pagi hari hingga sore, bisa terbang sejauh kurang lebih 100 meter. Nah, ini ya gambaran untuk nyamuk AE ya. Oke, ini untuk nyamuk Aedes albopictus ya, untuk jenis kelamin laki-laki ya. Jadi sebagian besar memang untuk DBD itu disebabkan oleh AE ya, namanya virus dengue, tapi juga ada sebagian disebabkan dari nyamuk Aedes albopictus. Nah, untuk karakteristik vektor sendiri biasanya nyamuk betina yang menularkan virus sepanjang hari. Ya, jadi yang menularkan virus dengue dari satu orang ke orang lain itu malah nyamuk betinanya, ya, yang berisi virus dengue. Kemudian ada kebiasaan kontak atau mencari makan antropofilik, ya, dengan cara apa? Menghisap darah ya, manusia tadi, ya. Biasanya terbangnya tadi kurang dari 1000 meter atau lebih dari 100 meter. Ya. Kemudian tempat bertelur atau istilahnya kita istilahkan dengan kontainer ya, bisa di tempat-tempat penampungan air dan lebih menyukai tempat warna gelap terlindung sinar matahari berisi air tawar jernih dan tenang. Oke. Jadi sangat apa namanya? Potensi ya, tingkat keberhasilan program pencegahan untuk DBD itu sangat berhasil jika memang kita melakukan modifikasi lingkungan tadi 3M+. Nah, sejauh ini masyarakat masih banyak ya menggunakan misalnya desinfektan ya dengan berbagai jenis yang diharapkan instan dalam membunuh nyamuk dewasa, tapi lupa bagaimana cara kita mengendalikan dari mulai telur maupun jentik nyamuknya. Nah, oke. Nah, ini contoh tempat perlindungan nyamuk DBD. Oke, ini jenis kontainer. Jadi istilahnya kalau kita melihat jentik nyamuk atau telur nyamuk di tempat-tempat penampungan air ya, itu istilahnya kita sebut dengan kontainer. Oke. Untuk cara transmisi ya melalui kegigitan nyamuk atau dalam istilah tadi antropofilik ya. Nah, manusia itu dianggap sebagai reservoir ya virus dengue. Ya, beberapa studi juga menunjukkan kera dianggap sebagai reservoir, tapi sejauh ini kita masih menganggap bahwa manusia lah sebagai reservoir virus dengue itu sendiri. Masa inkubasi 8 sampai 10 hari ya, tergantung keadaan lingkungan. Masa inkubasi tadi di mana virus sudah masuk ke dalam tubuh sampai nanti munculnya gejala itu 8 sampai 10 hari. Oke, cara penularannya tadi dari nyamuk AE atau Albopictus yang jenis kelamin betina karena di dalamnya yang ada virus dengue-nya. Kemudian orang yang mengandung virus dengue ya, tetapi tidak sakit ya, kemudian pergi ke satu tempat ya, bisa berpotensi untuk menularkan virus tersebut ke orang lain ya. Kemudian gejala klinis ya. Untuk gejala klinis ciri-cirinya biasanya demam akut 2 sampai 7 hari. Kemudian ada manifestasi perdarahan yang biasanya berupa petekia ya, ekimosis atau bercak seperti itu. Kemudian trombositnya kurang dari 150.000 mikroliter. Kemudian terlihat juga terjadi kebocoran plasma. Tapi gejala klinis ini satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Ya. Kemudian untuk klasifikasi ya, dengue fever ya, ini minimal simptom ya atau gejalanya sangat minimal ya dalam fase DD. Seperti tadi saya katakan bahwa fase DBD itu ada 3, DD demam dingin, DBD ya, atau dengue hemorrhagic fever itu sama, atau yang ketiga ya, kelas yang ketiga adalah demam shock syndrome. Nah, kalau untuk di fase DD atau dengue fever ya, itu minimal gejalanya sangat minim sekali, bahkan nyaris seperti demam biasa, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam golongan DHF atau DSS, dengue hemorrhagic fever atau demam dengue shock syndrome ya, ini tendensi perdarahan dan perubahan sirkulasinya sudah semakin jelas terlihat seperti itu. Bahkan untuk
trombositnya itu sangat-sangat minim sekali. Ya. Kemudian cara pencegahannya seperti apa? Yang pertama, untuk mencegah penyakit DBD, biasanya yang kita berantas adalah nyamuk penularnya, ya. Di mana tadi kita ingat bahwa di fase nyamuk sampai nyamuk dewasa itu ada jentik, telur, dan nyamuk dewasa, ya. Nah, itu harus kita lakukan upaya pemberantasan. Nah, kemudian untuk pemberantasan nyamuk dewasa ini perlu melakukan dengan modifikasi lingkungan itu sendiri. Seperti 3M plus, ya. Kemudian plusnya apa? Bisa menanam tanaman pengusir nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, ya. Kemudian gunakan lotion anti nyamuk, dan masih banyak, ya. Contoh untuk pelengkap atau pendukung kegiatan PSN 3M itu sendiri. Oke. Oke, keberhasilan untuk pengendalian faktor DBD, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang sangat kita sulit itu adalah bagaimana kita melibatkan kontribusi atau peran serta masyarakat, ya, dalam upaya 3M plus itu sendiri. Yang kedua, ya, bagaimana kader atau tokoh agama kita perlukan atau masyarakat ini kita perlukan peranannya untuk bisa istilahnya mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan program 3M plus, ya. Kemudian kita melakukan juga upaya pemberdayaan atau kerjasama melalui mitra seperti kelompok PKK, ya, Dasa Wisma, kemudian melalui mitra sekolah, ya, Pemda, melalui regulasi, sehingga program-program yang dilakukan tersebut dapat berhasil, ya, sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, upaya pengendalian yang pernah dilakukan biasa, ya, misalnya ada larva seeding, ya, larvasida, pemberian bubuk abate, misalnya juga, kemudian penebaran ikan pemakan jentik, ya, fogging, ya. Meskipun kalau untuk fogging, ya, efektif atau tidak ini sangat kecil, ya, untuk tingkat keefektivitasannya. Nah, yang perlu dikuatkan yang kedua adalah metode pengendalian DBD melalui kegiatan surveillance, ya, surveillance penderita, surveillance vektor, pemberantasan vektor, kemudian baru kegiatan kuratif atau pengobatan. Surveillance penderita melalui kegiatan baik survei cepat maupun penyelidikan epidemiologi. Surveillance vektor bisa tadi kita identifikasi melalui perhitungan jentik atau telur nyamuk dari jumlah kontainer yang terdapat di setiap rumah. Misalnya dengan membentuk satu jumantik juru pemantau jentik di satu rumah. Ya, siapa yang melakukan biasanya, ya, orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut. Ya, ini bahkan mungkin di beberapa kabupaten sudah dilakukan, ya. Ini pernah berhasil banget nih di Kota Semarang sepertinya. Kemudian kegiatan penunjang, adanya riset, uji lapangan, ya, peningkatan kemampuan personil, ya, tenaga kesehatan maupun mitra, ya, kader-kader kesehatan atau kader posyandu yang kita libatkan, kemudian kegiatan lab, ya, integrasi kegiatan pengabdian masyarakat, ya, dalam upaya P2. Oke, Bapak Ibu, terkadang program-program P2 dalam upaya pencegahan penyakit menular itu terkesan sederhana. Kita menganggap biasa. Ternyata pada saat kegiatan KKN, misalnya pengabdian yang kita lakukan, masih masyarakat terkadang ada yang belum tahu atau belum kenal, belum tahu info itu misalnya, ya. Padahal kita seolah-olah, oh, DBD ya udahlah paling upaya pengendaliannya 3M plus, udah kita tahu gitu, ya. Tapi balik lagi, banyak kasus dan mereka tuh ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak bisa menerapkan karena bingung, ya, harus seperti apa. Kalau sampahnya nggak ditumpuk di sini, kemana kita harus buang sampah? Atau sampahnya akan dijadikan apa? Mereka bingung. Seperti itu. Kemudian, untuk metode pemberantasan surveillance vektor, yang pertama, tujuan dari surveillance vektor, kita akan melihat kepadatan vektor dan distribusinya. Ya, kalau lalat ada, ya, cara menghitung kepadatan lalat, gitu, ya. Kalau di kontainer nyamuk kita akan melihat atau menghitung, oh, jumlah kontainer berapa. Misalnya di satu rumah ada 10 kontainer. Dari 10 kontainer itu berapa yang terdapat telur nyamuk atau jentik nyamuk, ya. Kita hitung setiap harinya melalui pemantau jentik tadi. Kemudian
tempat sarang potensial, ya. Kemudian jarak terbang dan arah infiltrasi vektor, ya, pengaruh perubahan cuaca. Nah, kalau untuk pengaruh perubahan cuaca, ini Dinas Kesehatan biasanya sudah mengantisipasi situasi ini. Ya, biasanya untuk anggaran dan program-program sudah disiapkan untuk menghadapi yang namanya apabila terjadi peningkatan kasus DBD ya di musim penghujan tiba. Oke. Kemudian cara pemberantasan DPD dengan cara pertama kimiawi, fogging, pengasapan. Ya. Ini efektif hanya untuk sekali waktu saja. Tapi kalau kita eh, terus-terusan ya, nyamuk juga yang namanya kebal ya, bisa kebal dengan insektisida tersebut. Kemudian cara biologi ya, dengan makhluk hidup lain ya, yang membunuh vektor dewasa seperti bahan toksit, parasit dan predator. Kemudian cara radiasi ya. Ada nyamuk jantan dimandulkan, dilepas di alam bebas. Kemudian cara mekanik atau pengendalian lingkungan ya, menghindari kontak nyamuk manusia, menggalakkan 3M plus atau pemberantasan sarang nyamuk atau pembuatan teknologi tepat guna sederhana yang disebut dengan OP trap. Nah, kalau fogging sebagian besar atau pengasapan ini hanya membunuh hewan atau nyamuk yang dewasa saja, gitu ya. Jadi yang kita tekan hanya terlihat gitu ya untuk menekan kebatan vektor nyamuk dewasa selama waktu sebentar, gitu ya. Kemudian kalau untuk alat pengasapan sendiri ini portable thermal ya kita juga punya sebenarnya di lab kita di lab EPID itu ada yang namanya fogging tapi biasanya kalau fogging ya kita kerjasama ya dengan teman pihak dinas kesehatan dan puskesmas. Kemudian kalau untuk intervensi biologi, ini ada unsur penunjang dalam rangka pemberantasan DBD ya yang dimanfaatkan oleh predator. Ya, artinya apa? Kalau intervensi biologi, kita mengendalikan nyamuk dengan memberikan misalnya hewan atau tanaman yang dapat mengusir ya atau membunuh ya tadi nyamuk dewasa, telur maupun jentik ya bisa dengan sebagai contoh ada penanaman serai, kemudian ikan hias ya yang harapannya dengan melakukan intervensi biologi ini bisa menekan atau menurun jumlah faktor sehingga kepadatannya bisa ditekan. Kemudian program unggulan yaitu adalah pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PSN. Nah, ini penting juga ya. Jadi bukan karena ada kasus baru kita bentuk program ini, kemudian enggak ada kasus hilang lagi, tapi harapannya karena untuk penyakit nular ini sendiri kita nggak tahu ya kapan ada atau tidak muncul dan tidaknya gitu ya. Sehingga kita perlu menguatkan yang namanya sistem surveillance sentinel dengue atau 3D dan Surveillance Japanese Encephalitis JE. Ya, ini program-program unggulan. Nah, untuk regulasi, ya dukungan-dukungan ini tetap ada, program-program juga tetap ada, hanya program inovasi, misalnya dari Dinas Kesehatan sudah ada, diturunkan dari Puskesmas, kita bisa melakukan inovasi ya sesuai dengan masalah atau kasus yang kita temukan, sesuai dengan ciri khas ya atau keunikan dari wilayah tersebut. Ya. Strateginya sudah dilakukan seperti misalnya pemberdayaan masyarakat dalam P2DBD, kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan penemuan kasus ya, kemudian meningkatkan sistem surveillance epidemiologi dan meningkatkan sumber daya dalam pengendalian DBD. Oke. Oke. Untuk metode pemberantasan vektor nyamuk, baik larva maupun dewasa, ada cara kimiawi, biologi, mekanik, dan radiasi. Nah, kalau untuk yang cara radiasi, jamuk jantan dimandulkan, ini Prof ada salah satu Prof guru besar di UGM namanya Prof siapa ya yang Profnya saya lupa namanya ya. Jelas beliau berhasil dalam melakukan ini, memandulan nyamuk ya dalam mengendalikan penyakit DBD pada saat itu. Adi Utarini atau siapa saya lupa itu. Yang beliau punya suami pada saat COVID, wakil rektor UGM yang meninggal. Nah, itu sangat besar sekali kontribusinya dalam pembentukan atau nyamuk jantan yang dimandulkan ini. Mungkin
Pak siapa ini tahu ya, yang dari Rumah Sakit Akademik UGM ini, Pak Diki ya, mungkin tahu nih Pak Diki. Nah, 4 teknik pengelolaan program pemberantasan DBD ada abatasi, penemuan pengasapan, penemuan penderita, dan pendidikan kesehatan. Oke. Nah, ada istilah ini Bapak Ibu, efektivitas OP-Trap untuk kendali vektor. Nah, ini sering banget kita lakukan dalam kegiatan pengabdian. OP-Trap ini kan merupakan perangkap telur sederhana ya. Alatnya sederhana, mudah dibuat, biaya murah, dan biasanya dari barang bekas ya. Yang ini bisa berpotensi dalam menurunkan perindukan vektor. Nah, ini biasanya dalam kegiatan-kegiatan Pengmas kita lakukan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau melakukan atau mencoba dan berbagi informasi ini kepada masyarakat boleh ya, karena belum semua masyarakat itu tahu terkait dengan OP-Trap ini sendiri. Ini contoh ya OP-Trap. Ya bisa dari ini juga ya. Botol air mineral bekas bisa juga seperti itu. Oke, mungkin dari hari ini untuk DBD dulu, untuk malaria kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu. Mungkin dicukupkan aja, Bu. Dicukupkan ya. Ya, Baik. Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu bisa absen ya, 1 kali ya. Nanti ke depan kita ada penugasan ya Bapak Ibu ya. Apa bentuk penugasannya belum tahu, saya belum membuat. Nanti saya informasikan lebih lanjut melalui PJ mata kuliah. Dari saya cukup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Oke, banyak, saya Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. izin lab dulu.